Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di Aktual TV, kami sekarang berada di kantor PDAM Kabupaten Lahat. Kita sekarang berkunjung minta klarifikasi kepada Bapak Direktur, Bapak Anda, ya, terkait ada proyek yang bersumber dari APBN di Intek Slawe yang sampai sekarang belum beroperasi, yang memakan anggaran lebih kurang sekitar 115 miliar lebih. Jadi kepada Bapak Anda, Bapak Direktur, mohon klarifikasinya, Pak. Siap. Ya. Terima kasih Pak Dodo atas kunjungannya ke Perumda Kecamatan Lahat. Saya senang Bapak datang berkunjung ke kami, kondisinya kantor kami. Alhamdulillah terkait masalah pembangunan Intek ataupun adanya proyek di Intek Slawe, Pak, itu dibangun sekitar tahun 2015. 15-16 itu sepengetahuan saya, dan itu dibiayai oleh APBN, dikerjakan oleh Balai Besar Air dan Sumatera Selatan 8, ya, BWS. Ya. Terus sampai hari ini keadaan daripada pompa yang kapasitas 200 per detik untuk mensupport IPA kita di Gondong Gajah itu belum operasi, Pak. Banyak hal, banyak faktor yang mengakibatkan hal itu belum beroperasi. Pertama, pipa yang dipasang untuk connect ke IPA 4 Gondong Gajah itu pipa 400 ya, tapi speknya adalah PVC. Jadi secara teknis itu tidak bisa digunakan karena tidak ada punya kekuatan untuk menahan pompa 200 per detik. Jadi saya tanya dengan pegawai-pegawai yang sudah ada di sini, sudah hampir 13 kali dia coba, hitungan menit jebol, Pak. Jadi pipa itu begitu pompa dihidupkan, tidak kuat menahan elevasi 90 meter itu ke atas, akhirnya jebol. Makanya kemarin saya sarankan ada pemeliharaan dari balai untuk diganti pipa GIV, galvanis. Karena kalau galvanis insya Allah tidak akan berpengaruh, ya. Jadi sesuai dengan kekuatan pompa, karena elevasinya hampir 90 meter ke bawah dari puncak Gunga itu, insya Allah kalau memang dia menggunakan GIV mungkin bisa digunakan. Satu. Keduanya, seandainya itu dipasang pipa itu GIV juga untuk mengoperasikan pompa 200 per detik, nggak bisa juga, karena di IPA Gondong Gajah itu kapasitasnya 100 liter per detik. Sedangkan yang disiapkan oleh balai itu untuk 200 liter per detik. Tidak sesuai. Ya. Jadi kalau saya tanya dengan orang-orang lama yang dulu sebelum saya sini, dulu rasanya ada kesepakatan antara pemerintah daerah dengan APBN. Jadi kalau dana sharing dari pemerintah pusat itu 115 miliar, setidak-tidaknya pemerintah daerah memberikan sharing dana itu dengan perjanjian harus buat pipa baru lagi untuk mensupport pipa yang pompa yang 200 per detik. Tapi nyatanya tidak ada bangunan 100 liter per detik lagi tuh. Jadi masih bangunan lama, bangunan yang sebelumnya 100 liter per detik itu sudah dibangun oleh pemerintah daerah. Jadi sampai hari ini, Pak, terus terang saja itu tidak pernah hidup, Pak. Jadi semenjak Bapak menjabat sebagai Direktur PDAM sampai sekarang itu pernah ada upaya untuk mencoba atau mengoperasikan? Selama saya jadi Direktur Perumda Kecamatan ini sudah ada 3 kali dari balai datang. Pertama untuk mencoba untuk memperbaiki penggantian pipa katanya. Yang kedua untuk mencoba memanfaatkan pompa yang sudah terpasang. Karena dari terpasang sampai sekarang belum digunakan sama sekali. Begitu juga ada panelnya belum digunakan sama sekali. Jadi kan belum ada manfaatnya sama sekali menurut saya.
Oh, artinya orang balai sudah pernah ke sini. Sudah pernah ke sini dan mengetahui bahwa memang tidak berfungsi. Proyek tersebut, infrastruktur tersebut tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Dan itu sudah berapa kali saya zoom dengan kementerian bahwa itu memang belum berfungsi. Untuk dievaluasi, dan juga dari balai sudah turun, sudah survei untuk mengganti spek pipa. Rencananya 2023, Pak. Belum sampai sekarang, tidak ada ininya, tidak ada ceritanya gimana, nggak ada kelanjutannya. Ada survei Pak dari pusat survei untuk perbaikan pipa itu sudah ke lapangan, dan juga mungkin untuk mengoperasikan pompa itu Pak. Tapi ada juga kendala. Seandainya pompa itu hidup 200 per detik, nggak bisa juga untuk support ke IPA kita 100 per detik. Overflow pasti lebih airnya, nggak bisa diproses. Mesti kita bikin lagi 100 per detik untuk mensupport pompa itu. Rencana rencananya. Makanya kita pakai yang pompa kita yang 100 per detik yang lama. Itu paling itu. Jadi semenjak Bapak menjabat jadi Direktur PDAM, apakah pernah pihak audit seperti BPK melakukan audit? Tidak ada Pak. Tidak pernah. Karena saya pikir itu sudah diaudit sebelumnya kan, di pusat kan. Misalnya kalau dia ke kita kan tidak ada ininya, tidak ada pekerjaan yang kita lakukan di situ. Nah, dia auditnya ke Kementerian PUPR, yang dalam hal ini Balai Besar Sungai. Ya, tadi saya sudah ke sana Pak, cuman kantor tersebut berkunci. Jadi kantornya itu yang cirinya itu dia belum kami chat Pak, itu punya balai Pak. Memang dikunci. Ya, makanya kami nggak bisa karena belum ada serah terima dengan kami. Kami takut. Ya belum ada serah terima dengan kami. Saya sampai sekarang tidak tahu barang itu. Gimana mau serah terima? Masa akan mau menerima barang tapi rusak, tidak ada asal manfaatnya. Tidak, jadi kami tidak menerima barang, tidak punya manfaat untuk apa. Seandainya serah terima kami nggak mau terima juga Pak. Nggak bisa difungsikan, nggak bisa dioperasikan. Jadi ini aset itu tidak punya nilai ekonomisnya, lama-lama nyusutan, habis dia nilainya. Oke, jadi kira-kira menurut Bapak apa langkah yang terbaik bisa dilakukan terkait proyek tersebut? Jadi menurut saya untuk mengoperasikan pompa 200 per detik itu, setidak-tidaknya kita membangun kembali IPA setidaknya 100 per detik lah Pak, untuk mensupport, mengimbangi dari pompa itu. Kalau pompa itu mau dioperasikan, kalau kita menggunakan pompa 200 per detik, sedangkan IPA kita 100 per detik, pasti tidak bisa kita melaksanakan proses ini instalasi air bersihnya, karena tidak mungkin kebesaran air yang masuk ke instalasi kita pasti muber Pak, nggak bisa. Jadi kita harus mempersiapkan di samping IPA kita itu ada 100 per detik. Walaupun tidak ada di sana, kita bangun di sana juga bisa. Jadi bisa kita connect nanti pompanya, bisa ke sana, bisa juga ke sini. Karena fungsi pompa itu untuk mendorong air baku itu sampai ke instalasi. Ada instalasi nanti proses pakai gravitasi. Oke, itu saja Pak. Terima kasih informasinya. Itu saja dari kami, penggiat anti korupsi dari media dari Aktual TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.